lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema kiat agar Ramadan lebih bermakna. Ramadan adalah bulan penuh rahmat, ampunan dan terbebasnya dari siksa api neraka. Agar Ramadan ini lebih bermakna, maka kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai puasa kita di bulan Ramadan ini sia-sia. Sobat muslim, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita lebih bermakna. Pertama, jaga kondisi tubuh. Menjaga kondisi tubuh tujuannya agar kita bisa sukses menjalani puasa tanpa harus ada yang bolong-bolong. Kedua, banyakin aktivitas amal soleh. Aktivitas di sini berkaitan dengan pelaksanaan amal baik seperti rajin tarawih, tadarus Al-Quran, menghadiri kuliah subuh, dan lain sebagainya. Dan pastikan niatnya dalam rangka mencari pahala. Ketiga, hindari perbuatan maksiat, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi. Keempat, hilangkan aktivitas yang miskin manfaat bagi puasa kita. Misalnya main game seharian. Meski main game bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan, tapi bukan berarti seharian penuh dan setiap hari selama Ramadan. Bisa-bisa Ramadan gak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Tidak nikmat dan tidak bermakna. Jangan sia-siakan bulan bonus dari Allah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kiat-kiat agar Ramadan kali ini lebih bermakna. Bulan Ramadan identik dengan melakukan ibadah puasa. Tidak sama halnya dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Perintah puasa sudah dicantumkan dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Teman-teman, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, di mana Allah akan membesarkan pahala serta memberi anugerah di dalamnya. Pintu-pintu kebaikan akan dibukakan bagi orang-orang yang bersemangat meraihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, dikunci rapat-rapatlah pintu-pintu neraka, serta diikatlah berbagai setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, kita harus menjadikan bulan Ramadan ini jadi lebih bermakna dan menjadikan bulan Ramadan tidak dilalui dengan sia-sia. Ini dia kiat-kiat agar Ramadan kali ini lebih bermakna. Yang pertama adalah berpuasa. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah sholat.
baik sholat wajib maupun sholat sunnah, seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, dan lain-lain. Apabila ibadah sunnah tersebut dilakukan, maka akan diberi pahala seperti sholat wajib di bulan sebelumnya. Dan apabila melaksanakan sholat wajib diberi pahala 70 kali lipat dari ibadah wajib yang dilakukan di bulan sebelumnya. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat dianjurkan, apalagi selama bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Dan apabila membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya mendapat 10 kebaikan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang terakhir adalah memperbanyak infak. Infak yang terbaik pada bulan Ramadan adalah memberi makanan atau minuman kepada orang yang sedang berpuasa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uzaimah. Barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka ia akan memperoleh pengampunan bagi dosanya dan kebebasan dirinya dari api neraka. Dan baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Huzaimah. Nah, itu dia kiat-kiat agar Ramadan kali ini lebih bermakna. Sebenarnya masih banyak lagi yang dapat kita lakukan agar Ramadan kali ini lebih bermakna. Tapi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in walau murid dunia wadin wala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arina Arifah Afandi. Saya dari SD TIF Cedulibat, kelas 6 Musa bin Umair. Pada kali ini, saya akan menyampaikan amalan terbaik agar Ramadan lebih bermakna. Yang pertama adalah puasa. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat rawatib. Ibadah sunnah yang dilakukan diberi pahala seperti ibadah wajib di bulan lainnya. Dan ibadah wajib diberi pahala 70 kali lipat dari ibadah wajib yang dilakukan di bulan lainnya. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Sahur itu seluruhnya berkah, maka jangan engkau tinggalkan meski hanya minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keempat, memperbanyak tadarus dan menghatamkan Al-Quran. Membaca, mengaji, dan mengkaji Al-Quran sangat dianjurkan selama bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Sebab bacaan tersebut, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku, Nabi SAW, tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf. Tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, banyak berinfak. Sedekah dan mengeluarkan zakat dari harta. Infak terbaik di bulan Ramadan adalah memberikan makanan atau minuman untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh pengampunan bagi dosanya
dan kebebasan dirinya dari neraka. Dan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan puasa itu, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Keenam, itikaf, yaitu dia akan memperoleh pengampunan bagi dosanya yang dan kebebasan dirinya dari neraka. Dan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan puasa itu, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Keenam, itikaf, yaitu menetapnya seorang muslim di dalam masjid untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah untuk beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, mengkaji ilmu agama dan ibadah lainnya di masjid. Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam masjid. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Ketujuh, banyak berdoa, berkata baik dan tidak mudah marah. Waktu berdoa terbaik di bulan Ramadan adalah sepanjang hari, khususnya pada saat menjelang berbuka puasa. 3 orang yang doanya tidak ditolak, orang yang sedang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmizi. Diamnya orang yang berpuasa dinilai sebagai amalan zikir. Tidurnya orang yang berpuasa diberi pahala ibadah. Karenanya ketika berpuasa marilah menjaga lisan agar berbicara dengan kata-kata yang baik, tidak mudah marah sehingga mengurangi pahala kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.